Selamat pagi anak-anak dan selamat pagi orang tua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang pelajaran agama Katolik ya. Suster pegang apa? Ayo. Pegang apa? Gambar apa? Gambar Yesus. Ada siapa ya? Anak kecil. Yesus dan anak kecil. Anak kecil itu apa? Untuk siapa? Untuk kita. Ya, untuk anak-anak semuanya ya. Nah, sekarang bulan kitab suci juga, yaitu bulan membaca kitab suci. Apakah kalian akan membaca? Tentu ya nak ya. Kita membacanya bersama dengan mama dan papa. Namun sebelum itu kita masuk dalam pembelajaran agama Katolik. Kita pengantar dulu ya. Suster Marta akan membacakan pengantar. Selamat pagi anak-anak dan para orang tua murid. Bagaimana kabarnya kalian? Hari ini Suster akan hadir dalam pelajaran yang sungguh menyenangkan, berupa sebuah video atau cerita. Anak-anak dan orang tua siap mendengarkan ya? Ya. Namun tentunya apa yang wajib kita lakukan sehubungan dengan masa virus Corona 19? Ya, kita harus taat pada protokol kesehatan dan terus-menerus kita berdoa. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam lagu pembukaan, di depan kita ada siapa ya anak-anak ya? Ada depan kita ada siapa ya? Nih, ada yang memakai baju seragam. Kemudian seragam olahraga. Kemudian ini seorang suster. Dan ini memakai baju daerah, yaitu Sunda ya. Tapi mereka berempat itu mengelilingi apa ya Nana? Oh, mengelilingi Tuhan Yesus dengan Bunda Maria, dengan Santo Yosef. Ya, mereka mengelilingi gambar Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Lambang apa Nana? Keharmonis. Kita harus harmonis, harus baik. Nah, supaya kita baik, harmonis, dan damai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Namun sebelum berdoa, kita menyanyi dulu ya. Ya. Apa anak-anak hafal? Selamat pagi Bapak. Oh, kalau enggak hafal, dengarkan suster bagaimana menyanyikannya ya. Bisa? Iya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu.
dikatupkan di depan dada, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, puji dan syukur kepadamu atas perlindungan-Mu di waktu malam. Sekarang kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu dan belajar untuk mendengarkan dan boleh merenungkannya. Dan kami berjanji untuk melaksanakannya dalam hidup di rumah, di keluarga, dan sesama kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan lagu antar bacaan. Siapa yang pernah dengar baca kitab suci? Mendengar? Ya, ada yang sudah mendengar, ada yang belum. Kita dengarkan bersama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, gloria haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuh, kita telah mendengarkan tentang lagu baca kitab suci. Siapa yang membaca kitab suci? Oh, semuanya ya? Ya. Sekarang kita mendengarkan kitab suci, yaitu dari Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Telinganya dipasang. Kemudian matanya mendengarkan. Ya anak-anak ya? Ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga."
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, tadi kita mendengarkan firman Tuhan. Firman yang dibacakan untuk kita manusia. Manusia itu seperti playgroup, TKA Santa Angela, dan TKP. Namun sekarang suster mau membacakan sebuah cerita. Ya, cerita itu berasal dari mana, anak-anak? Nah, kita dengarkan baik-baik apa ceritanya. Ya, sekarang duduk juga dengan baik. Boleh berbicara, boleh juga mendengarkan, boleh apa saja. Karena mendengarkan cerita itu sambil dibayangkan, direnungkan, dan sebagainya, ya. Ya, boleh kakinya juga selonjor boleh, tapi yang sopan. Nah, cerita kali ini adalah ayam dan ikan tongkol. Ayam dan ikan tongkol. Dari kepulauan mana, anak? Kepulauan Riau. Riau berasal dari mana? Dari Sumatera. Ya, dengarkan ya, anak-anak ya. Dahulu kala kerajaan ayam bersahabat dengan kerajaan ikan tongkol. Dahulu kala berarti sekarang tidak bersahabat. Ya, karena bagaimana? Ayam ada di darat, ikan tongkol di air laut. Begini ceritanya. Suatu hari Raja Ayam memberitahu Raja Ikan Tongkol bahwa ada seorang nelayan yang akan mengadakan pesta besar-besaran. Wah, ini ada seorang nelayan berbicara dengan Raja Ayam bahwa dirinya akan mengadakan pesta besar-besaran. Pesta dalam apa? Pesta itu untuk merayakan pernikahan putrinya. Wah, pernikahan putrinya besar-besaran. Wah, senang ya.
Raja Ayam. Oh, Raja Ayam ini punya mahkota. Maka dia disebut Raja Ayam. Raja Ikan Tongkol setuju. Tapi kami hanya bisa bertahan sampai sebelum fajar menyingsing. Beritahu kami bila fajar akan datang ya. Raja Ayam menyanggupi permintaan itu. Sehari-harinya para ayam jantan memang bangun sebelum fajar menjelang untuk berkokok dan membangunkan semua makhluk. Kalau kita lihat mendengar pagi hari, pasti ayam jantan berkokok, tandanya mau pagi. Berarti apa, Nana? Raja ayam jantan itu memang pagi hari sebelum semua makhluk bangun. Seharusnya tak sulit menyanggupi permintaan Raja Ikan Tongkol. Malam pesta pun tiba. Air laut yang telah naik tinggi memudahkan para ikan tongkol menuju ke rumah nelayan. Di sana mereka ikut berpesta meski hanya di kolong balai-balai rumah sang nelayan. Oh, kok hanya di kolong balai-balai rumah sang nelayan? Sebabnya apa? Dia harus tinggal di air. Kalau tidak tinggal di air, Raja Ikan Tongkol mati. Mereka menikmati suara gendang dan rebana yang dimainkan. Apalagi suasana malam itu cerah, bulan bersinar, amat terang. Para ikan tongkol juga menikmati aneka pantun yang dibacakan oleh tamu-tamu si nelayan. Tamu-tamunya nelayan itu berpantun ria. Sesekali mereka tertawa mendengar pantun yang lucu. Semakin malam, pesta terasa semakin meriah bagi mereka. Sampai akhirnya mereka semua kelelahan dan tertidur pulas. Ternyata tak hanya para ikan tongkol yang kelelahan, para ayam jantan juga terlelap. Mereka lupa apa? Lupa berkokok. Hari semakin siang dan air laut pun mulai surut. Saat merasakan tubuhnya perih, para ikan tongkol terbangun. Betapa terkejutnya mereka saat mendapati hari sudah siang, air laut sudah surut. Mereka tak bisa kembali ke laut dan hanya bisa menggelepar-gelepar. Raja Ayam terbangun karena mendengar keriuhan. Dia amat terkejut saat menyadari apa yang terjadi. Namun semuanya sudah terlambat. Dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Raja Ikan Tongkol amat kecewa dengan kelalaian sahabatnya itu. Dia berteriak dari ujung karang sambil menggelepar-gelepar. Kenapa? Tidak punya air. Gara-gara kalian, kami semua menderita. Mulai hari ini
semua ikan tongkol memusuhi kalian. Kami akan memangsa kalian semua, terutama ayam jantan. Bahkan bulu-bulu kalian pun akan kami makan. Sejak saat itu, para nelayan di Pulau Natuna selalu menggunakan bulu ayam jantan untuk menangkap ikan tongkol. Nah, kita sudah mendengarkan apa tadi? Yang pertama adalah firman Tuhan. Siapa yang berbicara? Tuhan yang berbicara. Ya, Tuhan berbicara kepada siapa? Kepada kita. Tentang apa, anak? Tentang apa, anak? Wahai penjala manusia. Penjala manusia itu apa ya, anak-anak ya? Apakah menjadi pancingan? Bukan. Tapi artinya kita harus membawa semua orang kepada Tuhan. Bagaimana kalau anak playgroup, TKA, TKP harus membawa bapak ibu guru, mungkin juga papa mama, opa oma, kakak adik dan sebagainya. Apakah harus dipancing? Artinya untuk kita harus banyak berdoa. Berdoa untuk apa? Satu, untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri itu kenapa harus diupayakan supaya kita ini sehat? Ya, karena di dunia ini sekarang ini sedang ada suatu penyakit yang tidak bisa dilawan. Yang mengadakan penyakit itu siapa? Ya, semua orang yang tidak taat kepada protokol kesehatan. Kesehatannya bagaimana? Protokol kesehatan bagaimana? Diri sendiri sudah bisa. Satu, memakai masker. Kedua, cuci tangan. Terus kalau kita berkumpul dengan orang banyak, itu kita harus menjaga jarak. Lalu yang baik juga adalah makan makanan yang bergizi. Nah, kalau tadi menjadi penjala manusia, kenapa Simon tersungkur di depan Yesus? Simon menyadari bahwa yang di hadapan dia adalah Yesus yang maha kuasa. Kenapa kok disadari seperti itu? Karena Simon bukan apa-apa, orang berdosa. Dia harus taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pergi daripadaku karena aku orang berdosa. Tapi Simon mendapatkan jawaban dari Yesus adalah jangan takut. Mulai sekarang kamu penjala manusia. Artinya kita semua harus datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bersama-sama dengan Allah itu
menyatakan kepada kita bahwa kamu semua selamat. Nah, sekarang tentang cerita ayam dan ikan tongkol. Apa ya yang menjadikan persamaan antara penjala manusia dengan ayam dan ikan tongkol? Apa anak? Ya, kita harus saling mengalah, tidak mau menang sendiri. Kalau kamu nanti menang sendiri, si A, si B, si C, si D kalah deh. Tidak boleh. Harus bersama-sama maju untuk belajar. Tadi ayam kenapa? Juga mati. Kalau tidak ada ikan tongkol, juga mati. Demikian juga nelayan, juga mati. Karena apa? Semuanya hanya menang sendiri. Nah, anak-anak, raja ayam, ikan tongkol, dan nelayan tidak boleh untuk menang sendiri. Kita harus bersama-sama anak-anak? Mengharapkan bahwa Tuhan itu mengarahkan kita menuju kepada Allah. Nah, tentang ikan tongkol, raja ayam, nelayan, dan juga firman Tuhan tadi yang mengatakan kamu adalah penjala manusia, itu mengingatkan kita kepada kesiapsediaan untuk bersama-sama menuju kepada Tuhan. Amin. Anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dan juga tentang cerita tentang ayam dan ikan tongkol. Sekarang kita harus berdoa untuk dunia, untuk kita yang ada di Indonesia, terutama kita yang ada di Santa Angela. Tangannya ditutup, katukan, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjaga Bapak, Mama, Kakak, adik, dan menjaga semua orang untuk kesehatan yang sangat berharga. Untuk teman-teman yang hari ini tidak dapat mengikuti pelajaran karena sakit atau ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, semoga mereka mendapat kesembuhan darimu. Untuk Miss, Ibu Guru, karyawan di sekolah, semoga Yesus tetap menjaga kesehatan, kegembiraan, dan kesetiaan dalam bekerja dan melayani. Untuk saudara kami Sydney yang beberapa hari yang lalu telah Kau panggil untuk menghadapmu. Sekarang tentunya dia berada dalam keadaan bahagia di surga. Semoga Sydney mendoakan keluarga dan semua orang teman-teman yang di sekolah
Santa Angela, supaya hidup baik. Sekarang anak-anak, kita lanjutkan dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak, kita akan tutup dengan doa penutup. Namun, kamu lihat di sini. Siapa ini? Santa Angela. Kita harus menghormati dia ya Nana ya, karena kita sekolah di Santa Angela. Muda, penuh dengan keyakinan untuk ke depan. Ya, tapi kita juga harus menghormatinya sebagai ibu yang mendoakan kita, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang di surga, terima kasih karena berkat-Mu kami dapat belajar walaupun jarak kami jauh. Semoga kami bersemangat dan selalu mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan dari ayah, ibu, dan ibu guru di sekolah, serta teman-teman kami. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup ya anak ya. Lagunya itu mudah. Lagunya di sini senang, di sana senang. Bisa anak? Bisa. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la